gitu loh. Cukuplah satu istrimu, itu aja pun kau teruskan, sudah menunggu kedatangan Yesus. Kau buat dua istrimu, nggak akan mungkin itu benar, pasti Ini, berantam. Jadi nanti yang ini sana belum siap aku jelaskannya, makanya belum siap aku jelaskannya. Buktinya Bu Darmi, Salomo itu jadi raja iya. besar, menguasai hampir seluruh permukaan bumi. Iya. Kalau memang itu hal yang buruk, dia akan menjadi manusia yang terhinakan, tidak mungkin jadi penguasa separuh bumi lebih. Bukan Dia itu diberkati Tuhan, makanya bisa menguasai bumi. Kalau enggak, sampai akhir hayatnya, dia pasti akan terhinakan. Ternyata kan enggak. Dia salah, dimuliakan. Bang Lokot, itu bukan Coba. kehendak Tuhan itu nafsu birahinya itu mengawini banyak orang. Yang kehendak Cobalah Tuhan jelaskan. hanya Ya, pertamanya itu. coba dijelaskan yang mana yang menyatakan itu kehendak nafsunya itu dari mana? Buktinya apa? Nafsu kan sudah Saya tadi membuktikan bahwasannya dia menguasai seluruh permukaan bumi. Itu kehendak Tuhan. Ternyata dia dimuliakan menjadi raja besar. Kerjaan Coba beda buktikan untuk kalau tunggu coba ya. buktikan Begini, kalau dia itu. Coba. ini yang sudah kubaca tadi, yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan, tidak bisa lagi itu dipisahkan oleh manusia. Itu baru kehendak Tuhan yang sudah dipersatukan tadi, sudah diizinkannya, sudah ditumpangkan pendeta. Pendeta itu kan wakil Tuhan itu di bumi ini, kan gitu. Udah ditumpangkan kepada para suami, laki-laki dan perempuan itu beranak cucu lah, kan katanya. Salinglah kalian saling mengasihi dalam susah senang, kan katanya. Nah, kalau si laki-laki kawin lagi, itu bukan lagi kehendak Tuhan, itu kehendak iblis. Nafsunya lagi melihat wanita montok di sana. Karena istrinya sudah lembek. Kalau bukan kehendak Tuhan kan dia terhukum. Nggak mungkin nambah lagi sampai 700 sampai 1000 terhitung kan itu dengan selir-selirnya itu kan. Iya. Ternyata dia ditambah lagi makin banyak. Apa itu kan kehendak Tuhan? Kerjaannya kan berantakan karena saling memperebut anak-anaknya, kan gitu kan. Ke situ larinya, poinnya ke situ. Makanya datang Yesus, hanya satulah istrimu, satulah suamimu, kan aman dia. Jadi warisan itu pun tenang dia, nggak ada rebut-rebutan maksudnya gitu loh. Ke situ larinya. Kalau adalah warisan, dualah istrimu, adalah warisanmu banyak, istrimu 3. Pasti itu anak istrimu itu pasti saling merebut itu. Kau itu pasti buat supaya pauk-pauk, supaya istri yang kedua yang menguasai. Datang lagi istri ketiga, dibuat lagi itu pauk-pauk. Jadi akhirnya itu gila. Coba kalau istri itu cuma satu, jadi anakmu itu teratur dapat warisan tadi, tinggal teken-teken aja sah. Warisannya nggak ribut gitu. Oke, sekarang gini, kalau dia diberkati Tuhan, kalau dia beristri satu ya, dia berbuat baik, dia direstui Tuhan ya, dia diberi rezeki anak, dia diberikan lagi satu istri lagi kan, sehingga dia bisa menguasai wilayah lain lagi ya, sehingga dia mendapatkan lagi lebih besar lagi keuntungannya, kemuliaannya ya. Ternyata dia tetap patuh dengan Tuhannya, diberi lagi istri yang lain. Terus begitu sampai dia punya 1000 tadi. Di mana dia letak salahnya dia? Kalau anaknya ternyata ada yang berbuat menyimpang dari pengajarannya Sulaiman, itu bukan salah Sulaiman. Dia sudah memberi pengajaran, contoh. Ternyata kerajaan-kerajaannya makmur. Buktinya. Kan gitu. Ternyata nggak satu pun dari istrinya itu komplain. Enggak. Kalau komplain tentunya dia udah mati berdiri sendiri. Seperti yang Ibu Darni tadi bilang kan. Ternyata tidak kan. Kerajaan makin besar. Setelah dia mati baru kerajaannya hancur. Kan gitu ceritanya. Iya, tapi kupotong ya. Apapun ceritanya, angkah baiknya satulah istrimu dan satulah suami. Nah, itu lebih tenang. Itu maksa. itu pemikiran Bu Darni, bukan apa kehendak Tuhan berarti kan? Enggak, itu bukan kehendak Tuhan. Ayo. Bu Darni apakah mau berani menentang kehendaknya Tuhan?
Memang Kalau kehendak Tuhan Tuhan berkehendak, gini Bu Darni, kalau Tuhan berkehendak, Bu Darni bilang nggak mau menikah dengan Pak Bang Karen itu, tapi kalau Tuhan berkehendak, besok pagi bisa jadi akan terjadi. Nggak Karen bisa pasang Ibu kuping bantai. terus dia itu. Cocok dengan Pak Pendeta itu. Memang aku juga memang lebih baguslah pendeta daripada pengusaha. Terus terang aja. Awas gana Karen nih. Seandainya suruh pilih, ada di sana pendeta, ada di sana pengusaha. Aku lebih memilih pendeta. Terus terang aja. Walaupun gajinya pas-pasan, tapi hidup kita itu tenang dibuatnya. Gitu. Kalau Ibu Darmi dan Pak Poot menikah perpuluhan tiap hari saya kirim, bukan tiap bulan. Itu Karen itu, Darmi itu pendeta itu dia. Enggak juga begitu Enggak, perpuluhan. Bu Darni ini dirasa Bu Darni yang dibilang dia udah benar kali, padahal dia sudah menikah, ya kan, punya anak, ternyata terpisah dengan suaminya sekarang. Kehendak siapa? Ya, itu Apa Bu Darni yang berkehendak itu? Kan enggak, Tuhan yang berkehendak. Jangan salah. Ikutilah kehendak Tuhan itu, Bu Kehendak Darni. Allah loh. Aku tadi suami istri, kalau sudah aku berpisah, masih hidup, kami tidak bisa berdamai, itu bukan kehendak Allah. Kami yang jogal. Sesama kami yang berjogal. Tetapi bukan karena meninggal, makanya kami berpisah, kan gitu. Tetapi kalau boleh, Ya. kalau sudah berpisah dia, bolehlah memikirkan hatinya dulu, apakah udah benar yang kulakukan ini. Nah, kalau dia di dalam Yesus, dia harus bersatu kembali. Gitu dia, itulah kehendak Yesus. Itu sama loh, tanya Pak Karen. Pak Karen itu maunya istri yang satu loh itu. Ternyata kehendak Tuhan, dia punya istri tadi berapa Pak Karen? 4 katanya. Itu bukan Walaupun kehendak Tuhan. walaupun Itu udah meninggal kehendak satu ya kalau nggak salah. si Karen. Iya. Bukan, salah itu. Bukan Satu. kehendak Tuhan. Si Karen mau Satu istri 2. meninggal. Kehendak dia. Dua Kehendak dia. dipulangkan ke bapak ibunya karena tidak beres virus tuh. anak. Yang satu sekarang. Nah itu kehendak Tuhan terjadi Bu Darni, bukan kehendak Pak Karen loh. Bukan Kalau yang lah. kalau yang negatif tidak kehendak Tuhan, tapi kehendak kita itu. Mana mau dia terpisah sama istri sama anaknya itu? Apa mau Pak Karen terpisah? Nggak mau lah pasti. Ya, makanya kita suami istri itu harus mendinginkan kepala kita. Ego kita ini harus kita turunkan, bersatu kembali untuk demi anak. Harusnya begitu. Jangan memilih kawin lagi. Ya, disuruh perintah Tuhan untuk berkawin tak payah kali Bu Darmi. Saya kan mau hanya- dia ikut kehendak Tuhan. Yang penting kan intinya satu Bu Darmi. Tidak dikumpul begitu loh. Itu intinya saja. Nggak bisa gitu. Nggak ada peraturannya kalau di Kristen setauku ya. Nggak tahu aku Kristen yang lain. Kalau setauku pelajaran yang pernah aku lihat orang Kristen di Advent ini, belum pernah pendeta kami itu mau mengawinkan pria yang sudah beristri. Kalau kedapatan sudah beristri dia, pendeta nggak mau mengapakannya itu, nggak mau menangani. Nah, itu kalau kami. Makanya kalau meninggal bunuh diri, kalau jemaat itu nggak lagi kami diduakan pendeta, nggak ada, hanya diantar ke kuburan gitu aja. Kalau bisa disembunyikan supaya jangan malu, supaya jangan jemaat yang lain juga bolehnya bunuh diri, diduakan pendetanya. Gitu sama. Kalau sudah kawin lagi si suami itu, nggak akan pernah pendeta Advent mengawinkannya lagi. Kalaupun ada nggak tahu lagi aku. Setauku belum ada. Udah umur. Itu kan kata tante, kalau mereka tidak jujur bagaimana? Tante tahu. Kalau mereka tidak jujur, urusannya kepada Tuhan. Yang penting Ya doktrinnya udah, sudah berarti disebutkan ada, Yesus. bukan tidak ada. Kalau gini sayang, kalau sudah doktrin dipersatukan Yesus tidak bisa lagi diceraikan oleh manusia. Kalau ada manusia mau kawin lagi itu urusan dia nanti kelak. Tunggu pengadilan itu. Konsepnya itu yang dari tadi yang tante bahas itu perceraian. Tidak ada dilarang untuk menikah lagi, itu aja sih. Udah selesai. Konsep udah yang ini kalian ya. bahas itu perceraian. Udah. Iya. Tapi kalau itu larangan kalau untuk menikah lagi 2, 3, 4 gak ada larangannya. yang jelas di ajaran Kristen yang umat Advent kami ya, tidak bisa bercerai suami istri kecuali kematian dan perzinahan. Iya Titik. memang tidak boleh bercerai. Jadi kalau mau nikah lagi ngapain bercerai? Gimana sih?
Kalau mau nikah lagi dia udah ternoda dong, udah bercacat celah dia itu udah bernoda, nggak bisa. Bernoda di mana? Di mana larangannya? Dilakukan boleh diteruskannya, tapi kan dosanya itu selalu ada. Berarti Darmi Karen bernoda dong. Bernoda lah kalau 2 kali kawin lagi. Ya Pun karena gitu. Yo, Darmi jangan sembarang menghakimi. Penghakiman itu milik Tuhan. Dengar dulu cerita Iya. saya. Sudah tahu cerita saya belum rumah tangga saya? Tapi kan saya itu bilang, bilang udah istri kawin saya yang lagi. pertama selingkuh. Musa bilang bisa diceraikan, tak Oh, bisa, ceraikan. itu bisa, Karena bisa. dia tobat-tobat. Istri kedua Iya. saya meninggal. Berarti bisa kawin lagi kan? Saya kawin yang Bisa. ketiga. Istri yang ketiga juga berzina. Nak tobat-tobat, tak buang. Nak mau ngurus Apa anak. kayak gitu ngurus- semuanya? Tunggu dulu Bang Keren, yang impotennya kah? Maka berzina istrimu. Rasanya Ya dengar dulu Itu enggak. Darmi. Karena hanya jalan itu yang membuat saya bisa kawin lagi. Kalau sumpahin dia mati kan masuk penjara saya. Iyalah. Iyalah. Ya, kamu belum jawab. Jadi Karen Darmi tanya impoten atau gimana? yang keempat ini baru dapat perempuan yang betul-betul memang perempuan baik. Sebelum dinikahi dia tidak mau disentuh sekalipun tangannya. Tidak maunya kalau belum menikahi dia. Seperti itu. Jadi saya dengan istri yang ini Kenapa kamu sudah PHP Darmi? saya itulah kan saya pingin dapat hidayah mulai malam ini. Tapi Darmi kan apa Advent harusnya dengan blokir permanen. Iya. Dari tadi kok sekali lagi nyebut-nyebut nama aku sepak kok ya. Udah dari tadi kok sebut-sebut nama aku terus. Ini lo blokir permanen. Berarti si Keren ini rasa penggemar kali sama Boru. Iya. Dia gue bilang, tapi kalau dengar kisahnya Enggak loh. Enggak Boru. Itu nasibnya itu. Enggak boleh ya, gitu. impoten dia tuh bener Tante bilang gitu impoten Belum ya. dijawabnya, tanya dulu dia. Impotennya dia. Yo, impoten tidaknya kan harus dirasa dulu. Kan bukan impoten langsung ngomong. Masa dua istrinya berzina kan? Selingkuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Hendra tuh udah masuk lagi tuh. Waalaikumsalam Kak Pak Hendra. Pak Hendra dicari Tante Darni loh. Mana singa. Ya kan Karen loh. Coba masalahnya 2 kali menikah, 2 kali istrinya berzina. Iya, Berarti kesalahan ada pada Pak Karen. Makanya itu, dengar dulu ceritaku lah. Begini loh ceritanya. Istri pertama saya Kristen, yang kedua juga Kristen, yang ketiga Kristen. Kenapa saya menetap di yang keempat? Karena yang keempat ini disentuh tidak bisa. Yang pertama, kedua, ketiga, saya main mata langsung buka celana. Begitu loh. Jadi Berarti pelajaran yang diambil Pak Karen dia telah Islam, betapa dia menjaga dirinya kan? Seperti itu. Cuman hidayah saya baru sampai di poligami. Itu Ibu Darmi apa Ibu blokir permanen enggak mengerti dari tadi kok. Kau ini ku sepak lah kau. Dia sampai ke tempat begitu karena ada Roh Kudus turun. Tidak itu. Ada Roh Kudus. Saya suruh pinggir dulu karena ini ada pembicaraan lain di luar daripada konten. Begitu loh. Kalau urapan lagi turun memang luar biasa. Tapi ini kesimpulan untuk suami istri itu alangkah baiknya satu suami satu istri. Senanglah hidup keluarga itu. Kalaupun ada warisan diributkan, enak membaginya, kan gitu kan? Kalau kami gini Tante. Kalau kami di dalam Islam, kalau kami di dalam Islam, sekalipun punya istri 2, 3, di dalam Islam itu warisan itu istri kalau istrinya 1 itu cuma dapat 6%, nggak dapat semua, cuma 6. Nah, tapi itu dilunasi dulu deh dia. Dan itu kan 50% baru buat anak itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 2 itu dibagi 50%, itu hartanya dibagi. 50%-nya lagi kasih fakir miskin, bayar utang, itu dia. Jadi kalau kami Islam, makanya aku tertarik dengan Islam ini, harta warisan pun dibahas. Harta warisan.
Jadi nih, misalnya saya punya anak nih, misalnya saya punya anak, saya kaya gini, harta saya nggak semuanya sama anak saya, padahal anak saya anak tunggal, nggak semuanya sama anak saya hanya mendapat 50%, karena dia satu. Kalau anak saya dua, bagi dua 50%-nya 25%, 25%. Tapi karena anakku satu 50%, 50% dia kemana? Bayar utang, sodako. Ini saya punya kakak saya pun dapat. Kakak saya, karena kakak saya punya 3, mereka dapat 2%. Kalau satu 6%. Jadi 3, 2%. Mama saya pun dapat, bapak saya pun dapat. Kalau orang tua saya masih hidup 3%. Jadi harta saya bukan sama saya. Itulah Islam ini. Harta saya bukan sama anak saya semua. Terus saya punya rumah. Makanya kalau orang Batak ini suka kali gini, tengoklah itu kan, anaknya anak tunggal. Wah, semualah hartanya sama anaknya. Enggak. Kalau di Islam enggak semua harta itu sama anak. Anak hanya berhak 50%. 50%-nya lagi bagi rata buat saudara-saudara. Dan ingat, utang dulu dipikirkan. Itulah. Enggak kayak tante bilang, wah enak kalau Kristen ini gampang dibagi. Biar semua sama istrinya pertama ini. Enggak begitu. Begitu baru bukan gitu. Surah An-Nisa blokir. Iya Pak Hen, Surah An-Nisa. Ini baru Ya. kalau memang satu suami, satu istri, alangkah lebih bagus begitu ya kan, daripada mempunyai 2 istri. Pasti nggak tenang itu. Apapun ceritanya. Biar kita tanya seluruh wanita-wanita, nggak akan ada yang mau itu di madu. Ya enggak. Hesti mau nggak suamimu kawin lagi? Gimana aku mau suamiku kawin lagi, orang aku belum kawin-kawin, gimana sih ya? Contoh, jika sudah ada lah eceknya suami boru, kawin lagi nanti suami boru, maukah? Ya, yang ada aja lah tante dibahas. Gak ada kita berandai-andai, yang paling gak suka berandai-andai. Jawab dulu. Kalau aku memang gak mau hanya aku aja yang dicintai, gak mau aku. Tapi kan lebih bagus lah satu suami, satu istri, supaya bahagia langsung dapat keluarga itu. permanen beneran janda nih. Ikan, gimana teman-teman? Iya, saya dapat hidayah langsung ini ketahuan blok permanen janda ini. Udahlah Karen, tobat lo kau Karen. Ngamuk ini. Masa nggak tahu boruku lama janda? Awas Dia baru jangan. masuk. Dia baru masuk, dia jadi nggak tahu dia. Saya pamit dulu ya semua ya. Mau kerja ini sudah mau jam 4 ini soalnya. Jam 4 di mana, Bang Karen? Tengah ini kita. Wah, Saya di penggunaan tengah mau turun hutan nanti sebentar soalnya ya. Ya, selamat pagi semua. Bu Darmi, host. Bu Darmi, kata Pak Hendra kapan mualaf? Pak Pendeta Adonai. Nanti dikasih. Karen ya, thank you Karen. Bang Hendra, Pamit dulu ya, aku mau mau- nunggu Yesus datang. Kerja ini, Aku mau oke. nunggu Yesus Nanti- datang, Bang nanti Hendra. lah. Yo, thank you Karen ya. Sering-sering oke. Itu ya, sama ya. aku, Bang Hendra, menunggu Yesus datang. Enggak, Pak Hendra, Tante Darni ini ngarapin singa. Nah, Pak Hendra mau ngasih singa kalau Pak Bu Darmi mau mualaf. Enggak lah. Janganlah aku jual Yesusku boru. Nggak bisa boru. Nggak bisa lagi. Ece-ece. Ece-ece. Singa sih. Maksudnya Kata Bunda bohongan, gitu. Pak Hendra. Ece-ece itu artinya Bunda, bohong-bohongan gitu. Hesti boru. Kalau Oi. Bunda Rahma kalau keluar singa katanya. Bising kali si Dapin diturunkan aja. Iya, Bunda Rama tuh bising itu. Kalau nggak ada singa dia diam aja tuh ha. Oh, udah berturunan semuanya ini. Sehat-sehat Bu Darmi, itu ada pendeta masih ada. Sehat-sehat Bu Darmi kata Pak Hen. Itu Pak Hen bertaiping itu. Oh iya, berku jawab ya. Iya Bang, apa aku bilang? Pak Hendra. Iya Pak Hen, gitu ya, yang sopan ya. Iya Pak Hen. GBU. Taunya Bapak itu GBU? Manalah tahu itu orang Kristen itu. Tuhan bersamamu gitu. Tuhan bersamamu. Inggrisnya God bless you. Itu dia. Tuhannya Yesus, Bu Darni, Tuhannya Yesus. Nah itu, Iya. itu Bunda Rama belum tidur dia, Bunda Rama. Itu ketika suatu malam ya. Semoga segera mendapat hidayah ya Bu Darmi, amin.
Amin. Yesus naik ke bukit berdoa. Di sana dia berdoa sendirian dia berdoa kepada Allah itu atau Allah. Gimana itu, Bu Darmi? Yesus malah berdoa kepada Iya. Pada waktu Yesus berdoa itu kan di bumi dia masih menjadi manusia. Yesus itu wujud dari Allah loh. Yesus itulah nanti kelak kita lihat surga. Nah itu wujudnya yang sebenarnya itu. Dia berdoa sewaktu di bumi itu supaya mengajarkan kepada manusia itu bahwasanya manusia itu harus berdoa. Dia buat contoh di bumi gitu loh. Siapa yang diajar tuh? Dia sendirian kok. Dia sendirian dapat diajar nanti murid-muridnya kan melihat dan membukukan di dalam Bible. Dia sendirian, enggak ada. Gitu loh, Bun. Sendirian dia. Makanya tadi dibilang siapa itu friend? Alkitab katanya. Sementara Noise dari Bunda Rahma. Disitulah dicatat semua sejarah bagaimana ada Roh Kudus, bagaimana ada penciptaan, bagaimana para nabi, bagaimana orang-orang penyembah berhala, bagaimana dulu yang begini, semua tercatat di dalam kisah para rasul atau kitab raja-raja. Jadi makanya salah itu Bang Keren. Kita itu nggak penting. Karen. Dari situlah, dari Bible itulah kita mengetahui sejarah. Dan mulanya penciptaan ini bagaimana dan awalnya bagaimana datang para nabi ke bumi ini. Sejarah. Kalau sebentar, Bu Darni. Kalau dari Bible kau tahu, di Bible itu Paulus berkata semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah, kenapa kamu nggak makan babi? Kata Paulus itu semua ciptaan Tuhan baik, nggak ada yang haram. Terus kenapa kau nggak makan babi? Iya, bukannya bunuhi babi itu kan? Kan nggak kita bunuhi dia kalaupun dibilangnya seperti itu. Cuman kan udah ada ayatnya di dalam Imamat sebelah itu. Inilah makanan yang halal. Inilah makanan tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum-hukum Taurat. Kenapa Anda masih melakukan hukum-hukum Taurat? Berarti Anda tidak setia pada. Dan di ayat yang lain dikatakan Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu. Berarti Bible saling bertentangan. Tidak bertentangan. Pak Kelo. Loh. Kata Paulus tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda kan melakukan Sabat, tidak makan babi. Nah, berarti Anda bertentangan dengan Paulus. Maksudnya gini, kata Paulus itu gini, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dia lakukan ke amal yang baik. Dia menolak Yesus juru selamatnya. Itu maksudnya ke situ larinya. Tapi kalau di dalam Yesus sudah dia menggenapi. Jangan menambahi firman Tuhan. Anda kan itulah pelajaran kami. Di dalam Bunda Yesus. Rama 2 HP hidup ya? Iya, noise tuh suara HP satu lagi. 2 HP itu. Oke, Bunda Darni ya. Jadi Paulus tuh melarang Anda untuk taat dengan hukum-hukum Taurat. Nah, Anda taat. Berarti Anda mengingkari Paulus. Enggak juga, Ya, kan ada Anda mengingkari Paulus. Loh. Bunda Rahma, Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang. Kata bertentangan. Tidak bertentangan. Enggak, Lukas berapa ya? Bukan Lukas. Kata Paulus, dia berkata apa? Dengan matinya Kristus di tiang salib, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, berarti Anda tidak taat ya. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, Bunda Rahma khawatir ya, karena aku yang punya Alkitab. Maksudnya di situ kedatangan Yesus yang tersalib di kayu salib. Enggak ada begitu, enggak ada kebenaran. Anda mengada-ngada itu. Nah, di dalam Yesus Bunda Rahma. Coba di dalam Yesus itu sudah ada hukum Taurat. Karena yang bikin hukum itu kan Yesus. Berarti Anda pengingkar Paulus ini ya. Oh tidak. Paulus itu adalah Rasul Yesus, Rasul Isa Al-Masih. Dapat di dalam surat Yasin 36 ayat 13 dan 14. Ada 3 Rasul Isa Al-Masih yang diutus. Seorang pun tidak seorang pun berarti tanpa kecuali. Tidak Pak seorang Tony. pun.
Makasih. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Bunda Rama dikasih. Ya, Barakallah Haji. iya benar itu Bunda. Di dalam Yesus Wow, aku hukum Taurat Bunda. Kalau kita sudah ya Yesus sebagai juru selamat kita, berarti kita harus patuh dong kepada perintahnya. Yang mana itu? Hukum 10. Nah, itu dia, itu sejalan dia nggak bisa itu. Kalian salah mengerti. Berarti Anda tidak taat kepada Paulus. Paulus berkata, tidak seorang pun, ini, apa ini maknanya nih? Tidak seorang pun ya, tidak seorang pun, tidak seorang pun itu artinya enggak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Iya, betul Paulus. Bunda Terus Rama. kenapa kamu sabat? Kenapa kamu enggak makan babi? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Itu kata-kata Paulus. Berarti Pak Budarmi ini pengingkar Paulus ini ya. Ya, aku ya. Maksudnya gini Bunda Rama, di dalam Yesus itulah sudah tercatat. Maksudnya apa? Aku nih dari tadi kasih data-data dalil. Kau itu cuma asumsi. Mana data-data? Ada dalilku. Mana? Matius 3 ayat 24 ini tulisan Paulus. Hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang katanya. Nah itu. Ya terus berarti dia bertentangan karena dengan matinya Kristus di tiang salib maka dia. Ingat Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, Anda itu sudah ditebus dengan kematian Yesus di tiang salib. Berarti Anda nggak usah lagi menjalankan hukum-hukum Taurat, Anda sudah ditebus. Jadi maksud Bunda Rama, kami membunuh, kami berzina, kami mencuri, kami merampok. Si Paulus botak, bukan. Itu makanya jangan Bunda Rama mengajari umat Kristen. Kami nggak bisa mengajari. Saya mengajari. Kita berbeda. Itu perkataan Paulus. Nggak boleh kalian mengajari kami. Harus kami mengajari kalian. Itu nggak bisa gitu. Paulus. Kau mengingkari Paulus berarti. Kau mengingkari Paulus. Ini Bunda Rama. Tidak seorang pun. Apa artinya itu kalau tidak? Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Tahu nggak melakukan hukum artinya itu? Bunda Rama nggak tahu mengartikan ayat itu kan? Coba tanya itu. Coba tanya Pak Adonai. Coba tanya Pak Adonai. Apa dia melakukan itu sahabat? Apa dia tidak makan babi? Dia makan babi tuh. Coba dia. Berarti Anda bertentangan. Bukan bertentangan. Tanya itu Pak Adonai. Itu tanya dulu Pak Adonai. Tanya dulu Pak Poot itu tanya Pak Poot. Tidak bisa mengalahkan agama orang lain. Yang penting kalau sudah ada kalian beda ya. Siapa yang kalian beda ya? Kalian beda loh. Loh. Kalian beda kan? Bukan beda. Poot itu tidak menjalankan hukum-hukum Taurat tuh Pak Poot ya. Dia tidak sabat. Dia makan babi. Coba tengok itu Pak Poot itu. Nah, Anda beda. Berarti Anda berlainan, bertentangan satu dengan yang lain ya. Anda kalian tuh aneh lah. Bukan. Ini kan manusia. Tuhan itu memberikan pilihan kepada seluruh manusia. Mana ada manusia ini yang sempurna. Nah, makanya ada kan seperti ini. Sudah teman-teman ada yang mengetahui pelajaran itu, nanti dia Roh Kudus yang datang menggerakkan hatinya. Oh betulnya ya, hukum Tuhan hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa orang berhari Minggu? Kenapa orang berhari Jumat? Itu menantang Allah sendiri. Sementara Allah kita satu, satunya Allah kita. Allah kita itu tidak mempunyai nama agama. Tapi Tuhan kita itu mempunyai kita yang sebentar, Bu Darni, faktanya Adonai atau Pak Poot tidak lagi melakukan hukum-hukum Taurat. Anda melakukan, Anda bertentangan. Ya, bertentangan. Aku tahu, ya, Anda bertentangan. Itu urusan masing-masing dong. Aku tak mau menyalahkan. Makanya aku bilang kalian tuh aneh. Bunda Rama, makanya kalian sama-sama. Gila. Enggak. Kalian tuh aneh sama-sama. Bibelnya sebentar. Kebenaran. Bibelnya sama. Sampai sama. Sebentar, sebentar. Bibelmu sama, tapi bertentangan. Ada yang melakukan hukum Taurat, ada yang enggak, ada yang makan babi, anjrit, ada yang enggak. Itu jangan beda itu kalian. Bunda Rama, itu pilihan tergantung kepada manusia. Artinya itu kau harus akui. Harus kau akui bahwa kalian beda.
Ya harus kamu akui kalian beda, itu pilihan. Nggak usah panjang lebar ya. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Nggak usah, akui saja kalian beda. Titik ya, kalian beda. Oke? Bukan beda, tapi kami itu mengakui Yesus kami Tuhan. Sama tanya orang itu. Benar ini orang, bukan Yesus beda. Tuhan. Dengar dulu. Dengar dulu. Kenapa nggak beda ya? Kamu taat dengan hukum Taurat, sabat, nggak makan babi, anjrit. Kalau Udah dia pasti. Pak Poot ini makan, dia tidak sabat. Berarti kalian beda toh? Bukan begitu, itu kan tergantung pilihan masing-masing. Bun. Tergantung. Ya makanya pada pilihan itu karena gini ya, kalian sama kan punya kitab, punya Bible sama. Apa Bible itu ada bermacam-macam. Pun Bible ini sama, pengertian manusia itu kan ada yang melawan, ada yang menurut. Ya, makanya itu namanya beda. Siapa pengikut Yesus? Tunggu di Bunda Rama. Siapa pengikut Yesus haruslah mengikuti ajarannya. Mau menentang silahkan juga. Ya, Nanti tunggu tangannya. Itulah namanya beda. Ya, beda. Sama-sama Bible kalian sama, tapi dalam memaknainya kalian beda. Di dalam Biblemu itu ya, kata Paulus ya, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun ya, biar satu biji. Tapi kamu taat dengan hukum Taurat, berarti kamu ingkar kepada Paulus. Sudah, Pak Adonai ini dia taat kepada Paulus. Kata Yesus Bunda Rama, 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Saya setuju itu. Kamu Ya taat udah. dengan Yesus, tapi Pak Paul ini ingkar Karena kalau kepada kita taat Yesus. 10 hukum itu, emangnya kita mati. Malah kita berbahagia dalam hidup ini. Jangan Makanya aku ada bilang, ini orang kemana otakmu itu. Makanya aku bilang kalian beda. yang punya otak siapa? Aku atau Bunda Rama? Bunda Rama yang nggak punya otak melawan Yesus. Saya bilang kalian beda. Dengar dulu. Berhari Jumat. Nggak ada otak. Kalian beda. Kalian beda. Kamu nggak sadar ya? Apa yang aku omongkan? Itu perintah 10 itu untuk manusia. Ya kamu kan beda. Itu bukan hanya untuk Kamu kan Kristen. beda. Kamu kan beda. Dengar, kamu kan beda. Jumat. Tadi kan udah si siapa tadi itu kan kabur kan? Tadi itu si yang laki-laki itu siapa ya? Dia kan makan babi. Kamu tidak. Padahal Biblemu sama. Itu tergantung Berarti pilihan kau masing-masing. beda, toh. Ya kau Itu beda. urusan dia. Ya Itu makanya kau beda. mereka. Akui saja kau beda. Kenapa? Emangnya Islam nggak Kenapa ada kau? rupanya yang sama? Nggak ada yang beda Makanya. rupanya Islam. Emangnya semua Islam Enggak ada sama? kami, enggak ada kami. Kalau di dalam Tunggu dulu, Al-Quran dilarang Pak. makan Di- babi, di mana itu? haram. Yang Kami menghalalkan enggak makan darah. babi. Yang Di dalam menghalalkan Al-Quran itu dilarang Yang mana makan pula babi. itu? Semuanya enggak makan babi. Kalau kalian itu ya makan babi, ada yang enggak makan, ada yang makan, beda-beda. Penting. Kalau kami Yang perintahnya penting jangan kami makan umat babi, Kristen ya kami enggak tetap makan. menyembah roh yang hidup, Taat. Tuhan yang hidup, bukan menyembah batu, bukan mengelilingi dewa-dewa ke batu. Nah, itu. Oh, bener kau ke batu lagi. Tidak mengelilingi dewa-dewa seperti Dengar tuh, Yesus Raja itu Ahab batu menyembah penjuru. dewa. Yesus batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang Yesus bangunan. yang adalah Kamu dengar itu. roh Kalau yang kamu hidup. berdebat, ayo. Nah, itu. Ayo berdebat, ayo. Ayo. Saya hanya Ini bilang dari kalian sini aku. beda. Ayo kita berdebat, ayo. Ayo. Berdebat. Sekarang aku tanya Bunda Kenapa Rahma. kau tidak makan babi padahal? Itu Padahal diharamkan. Paulus bilang Diharamkan. semua ciptaan Tuhan baik, Sudah tidak ada yang dikatakan, haram. jangan. Berarti kau ingkar sama Paulus. Kawan, Kau jangan ingkar menang. sama Paulus. Kau Kau disuruh ingkar udah sama mengutuk Paulus. sahabat kuduskan. Jangan Kau kau tukang ingkar cuma. sama Paulus. Paulus melarang, Paulus botak melarangmu. Jangan melakukan hukum Taurat, kau lakukan. Paulus Oi. botak melarangmu. Tapi kau ingkar kepada Paulus botak. Kau melakukan hukum Taurat. Berarti kau ingkar kepada Paulus botak ya. Coba aku kasih lihat datanya di sini ya. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kamu ingkari Paulus. Ya, berarti Itu kau aja kau durhaka kepada Paulus ya. Ternyata kalian beda-beda. Jangan Ilmumu kecil kali Bunda Rama. kalian beda-beda. Jangan Keliling di situ aja, bosan. Bunda Sudah 3 kali kalian beda-beda. Jangan lagi diulang-ulang. pungkiri kalian beda. Ya. Ada yang makan babi, ada yang sunat, ada yang tidak makan, ada yang Ya, itu- makan. Ya kan kalian Itu pilihan beda-beda. masing-masing. Kenapa? Ya Guys. makanya itu kan pilihan. Itu Ya, terputus bagus kepada kalau kau bilang itu manusianya. pilihan. Artinya kau sudah akui bahwa kalian beda-beda. Itu Ya, bagus itu kau akui. Ya tergantung sudah. manusianya. Saya tidak berani Ya, menghakimi sudah. mereka. Hanya hakim yang Aku adil bilang Yesus. sudah. Artinya kau Yesus sudah akui yang bahwa adil. kalian beda-beda. Antara aku dan kau, jangan kau bawa-bawa orang lain. Antara Ya, aku dan saya hanya
mengkritisi Kau bawa-bawa surat. agama orang lain. Sekarang antara kau dan aku, berani nggak? Antara kau dan aku. Berani apa? Siapa yang mati digantung? Siapa yang mati digantung di kayu salib siapa? Udah. Siapa yang Sekarang mati gini, digantung di aku kayu salib bertanya, siapa? memang Ayo siapa yang mati? Alkitabmu itu, Siapa yang mati? Siapa yang mati digantung di kayu salib siapa? Siapa yang mati? Ayo. ada di dalam Siapa? Alkitab. Siapa yang mati digantung di kayu Mazmur, salib? Siapa? Raja dan kitab Siapa yang mati ada di Al-Quran digantung di kayu salib? Siapa yang mati? Ayo, siapa yang mati? Siapa yang mati digantung di kayu salib? Apa Siapa tidak yang ada mati? di Ayo. Al-Quranmu, kitab Mazmur, Siapa yang mati digantung di kayu salib? Kenapa Siapa? tidak ada? Ayo. Siapa yang Kalian mati menolak digantung? Yesus karena tidak ada Siapa buku yang kalian digantung? Ya saya menolak karena dia manusia. Di dalam Bibelmu Tuhan itu bukan manusia. Tidak ada kitab Kamu aja yang Mazmur on di menuhankan Al-Quran. manusia. Di dalam Jawab. Bibelmu Tuhan itu bukan manusia. Oke, dibilangkan ya. Kenapa Tuhan tidak itu ada? bukan manusia, bukan pula anak manusia. Saya, Tapi karena raja-raja kamu di itu dalam enggak Al-Quran. apa ya, Jawab. kamu ingkar Bibel, kamu menuhankan manusia Kau ya. jawab Karena dulu aku. Yesus itu manusia, Bu Darni. Manusia itu Yesus Jawab ya, dulu bukan aku. Tuhan. Di dalam Bibelmu tidak ada Aku. satupun kata-kata Yesus Kalau Tuhan yang nggak enggak ada, ada. kau jawab, berarti Kamu kau aja tumbang. menuhankan Yesus, Kau enggak ada jawab di itu, dalam kau Bibelmu. Yesus adalah Tuhan ya, enggak ada. Dan yang mati di kayu salib itu adalah manusia, berarti manusia yang menebus dosamu. Kalau manusia yang mati menebus dosamu berarti gagal karena dia sudah terjalan Katanya dengan kan dosa dia waris. mengimani Ya. kitab Taurat. Dalam- Sekarang dalam- aku tidak. Mana Adalah kitab Tuhan Mazmur, adalah roh mana manusia kitab itu. Yesaya, mana Tuhan kitab kan roh Raja-Raja? Kenapa tidak ada di Al-Quran? Jawab. Apa? Kenapa Apa tidak ada di pertanyaannya? Al-Quran kitab Mazmur, kitab Yesaya, dan kitab Raja-Raja? Mana itu? Kalian hilangkan dimakan kambing? Kalau Cari lagi Mazmur. kalau tante lari ke situ, itu mah Enggak, ini kita Bunda kan ini beda namanya. Sekarang gini, kalau itu tante lari ke situ, sekarang gini, Maria itu ibunya Yesus betul? Bukan. Jawab dulu aku. Enggak, Di iya mana- ini biar dia lari ke situ. Maria, dengar dulu. Enggak, Kitab Maria Yesaya, enggak. kitab Kalau beda Al-Quran tante, Kenapa Maria tidak ibunya ada Yesus di betul? Al-Quran? Titik. Jawab dulu Enggak, itu baru. Maria ibunya Yesus betul? Ya, jawab dulu Nah, aku. iya, enggak ada, memang enggak ada. Udah aku jawab enggak ada. Maria Ada. ibunya Yesus betul? Kalian mengimani. Iya, dengar dulu Maria betul. Iya, udah. Maria ibunya Yesus betul? Betul. Tunggu dulu. Betul. Kalian Maria hanya ibunya bicara. Yesus. Kalian Kalian hanya menghargai banyak- dia enggak? Kalian menghargai dia enggak sebagai ibunya? Taurat. Kenapa Enggak. tidak ada Apa Mazmur? enggak? Enggak, Yesaya, sekarang aku tanya kitab tante. Raja-Raja. Tante Mana menghargai kan enggak itu? tante? Kalian hilang. Iya, saya udah jawab. Kitab Kalian Mazmur hilang. yang tante sebut itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada. Kenapa Saya enggak tanya, ada? kalau iya dengar iya udah saya jawab kan? Saya udah jawab tante. Jawab dulu. Kenapa tidak ada? Iya tidak ada karena Al-Quran kami bukan kayak gitu bahasanya. Udah saya jawab ya. Saya tanya dulu. Tante. Belum. Enggak saya tanya. Saya udah jawab loh. Tante ini pertanyaan saya simpel. Tante, kenapa kalian tidak menghargai mamanya Yesus Maria? Kenapa nggak kami hargai dia? Dia Iya. kan sudah dianggap sebagai wanita paling termasuk wanita suci yang melahirkan. Terus kenapa di dalam Alkitab kalian tidak ada kisah Maria? Buku Maria. Ya kayak Amsal, kayak Tante bilang Mazmur. Ada. Kenapa tidak ada di Alkitab Tante Maria? Cerita. Ada. Kayak Mazmur, Maria lah gitu. Kenapa? Kan ada diceritakan, makanya ada Iya, tahu. kenapa tidak ada surat Maria yang seperti ada mengingatkan Yesus. Mazmur, Matius, Markus. Nah, Maria kenapa tidak ada? Makanya disalin dia di kitab Matius, Di Lukas, mana? Di dalam Matius. buku. Nah, kalau itu tadi Tante bawa Mazmur apa itu memang gak ada. Tapi di Al-Quran kami ada surat Maria. Berarti Maria dihargai, dihormatin hanya di Islam. Maria diseganin hanya di Islam. Maria diagung-agungkan hanya di Islam. Buktinya Allah memberikan hadiah buat Maria, yaitu di mana di Al-Quran ada surat Maryam. Padahal istri Nabi Muhammad Khadijah tidak ada. Khadijah tidak ada. Anaknya Fatimah tidak ada. Yang ada Maryam. Kenapa? Kenapa Allah memberikan surat Maryam? Karena Allah mengucapkan rasa terima kasih, pujian kepada Maryam, di mana Allah memberikan surat Maryam. Kalau itu tadi Tante tanyakan, kenapa Amsal memang gak ada? Sekarang saya tanya, kalau kalian memang menghargai Yesus, nah Yesus kalian Tuhan kan, tapi tidak ada surat Maryam di kitab kalian. Berarti siapa di sini menghargai? Kamilah para Muslim. Allahu Akbar. Udah, lanjut. Ya.
Dengar dulu, Boru Hesti. Ya. Kalian Al-Quran itu, maka tahu pun ada kitab Maria itu ya dari Alkitab kan? Iya, mana suratnya? Surat Maria kayak Matius, Markus, Lukas. Mana? Tadi kan